Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudha Pratama, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan Perkebunan, program studi penyuluhan perkebunan presisi. Saat ini saya sedang melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemasaran pupuk Nitrea atau urea pusri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk capaian mata kuliah pemasaran produk agribisnis. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Pak Indra. Selamat malam, Pak. Selaku akun eksekutif Pusri PI di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya akan melakukan wawancara sesi pertama terkait dengan mata kuliah pemasaran produk agribisnis. Untuk sesi pertama yang akan saya bahas yaitu saluran pemasaran, lembaga pemasaran, dan juga implementasi 4 konsep kegunaan yang timbul akibat adanya pemasaran. Nah, baik Pak, untuk saluran pemasaran ini Pak di PT Pupuk Sriwijaya Palembang, terutama untuk pemasaran pupuk urea baik subsidi ataupun non subsidi itu seperti apa? Untuk alur distribusinya sendiri memang secara umum itu memang sama antara subsidi maupun non subsidi. Jadi setiap pengadaan yang dilakukan di lini 1 itu melalui kapal motor. Nanti dalam pengirimannya itu diperlukan rekanan. Jadi angkutan ini kita tunjuk beberapa rekanan yang kita tugaskan untuk pengadaan barang nantinya untuk membawa pupuk Nitrea dari gudang lini 1 Palembang ke gudang lini 3 Bangka Belitung gitu. Itu nanti dilakukan pembongkaran oleh pihak EMKL, dan nantinya gudang lini 3 atau kepala gudangnya langsung itu akan melakukan penerimaan sesuai yang sudah ditetapkan, yang sudah ditugaskan dari Pusri Palembang kepada rekanan transportir gitu. Nanti setelah selesai pembongkaran yang dilakukan oleh MKL, itu akan tercatat langsung oleh gudang lini 3, dan nantinya akan masuk ke dalam sistem APG, aplikasi gudang. Nanti secara sistem bisa termonitor, dan setelah masuk ke dalam sistem tersebut pupuk tersebut baru bisa dijual kepada customer. Dalam hal ini customer yang kita tunjuk adalah distributor. Jadi yang kita layani adalah distributor yang sudah kita tunjuk secara resmi gitu. Itu lini 4 Pak? Ya, lini 4. Lini 4. Nanti dari distributor setelah melakukan penebusan dan melakukan pembayaran, nantinya mereka akan melakukan pengambilan di gudang lini 3 itu sesuai yang sudah mereka pesan, mereka order gitu. Dan baru biasanya nanti bisa langsung dibawa ke gudang masing-masing distributor di setiap kabupaten gitu. Nah, setelah dari distributornya Pak, apakah langsung ke petani atau melalui toko dulu atau gimana? Untuk di Bangka Belitung ini memang karena cakupan wilayahnya cukup terjangkau oleh petani, artinya lokasi distributor itu cukup dekat, cukup terjangkau oleh petani. Ada beberapa memang petani itu datang langsung untuk order kepada distributor gitu. Itu khusus untuk yang non subsidi, untuk yang Nitrea. Kalau untuk yang urea subsidi pastinya setiap distributor itu hanya melayani kepada pengecer resmi yang sudah ditunjuk oleh distributor dan sudah melakukan SPJP dengan distributor itu. Tapi lain halnya dengan yang Nitrea, itu setiap petani yang
ingin melakukan pembelian langsung kepada distributor itu bisa datang langsung. Dan ada juga distributor melayani pengiriman. Biasanya mereka melihat kuantum yang dipesan oleh customer itu, misal minimal 5 ton atau nanti diakumulasikan atau dikumpulkan dari beberapa petani yang melakukan pemesanan sehingga mencukupi 10 ton. Nantinya akan diangkut atau dimuat secara berbarengan bersamaan. Berarti kesimpulannya dari Pusri selaku produsen pupuk nitrea atau pupuk urea selaku lini 1 tadi Pak. Ya. Lini 1 melakukan pengiriman ke lini 3 ya, gudang wilayah Bangka dan juga Belitung. Kemudian diedarkan ke melalui distributor ya Pak. Ya. Selaku lini 4 tadi Pak. Ke distributor baru ke konsumen atau ke petani. Pak, mungkin selanjutnya terkait dengan lembaga pemasaran nih Pak. Kan sama-sama kita ketahui Pupuk Sriwijaya ini termasuk naungan BUMN itu Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan terkait lembaga pemasaran nih, Pak. Di bawah naungan apa gitu. Kami sebenarnya memang masih aktif, masih tercatat sebagai karyawan PT Pusri Palembang. Akan tetapi diperbantukan atau ditugaskan untuk bekerja di Pupuk Indonesia sebagai tenaga penjualan. Untuk lembaganya sendiri memang dari Pupuk Indonesia itu dinaungi oleh GM Wilayah 1 kalau untuk Bangka Belitung. Itu senior manajernya adalah senior manajer Sumbaksel, dan untuk manajernya kami berada di bawah penjualan Bengkulu dan Bangka Belitung. Unggul dan Bangka. Baik Pak, berarti untuk lembaga pemasaran ini untuk Pupuk Sriwijaya berarti termasuk anak perusahaan dari Pupuk Indonesia. Ya. Selanjutnya Pak, terkait dengan implementasi 4 konsep kegunaan nih Pak. Jadi sama-sama kita ketahui kegunaannya itu ada 4 konsep Pak, baik kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan Pak. Nah, untuk kegunaan bentuk ini seperti produk yang dihasilkan Pusri itu memenuhi permintaan nggak terhadap konsumen gitu Pak, untuk di Pusri? Kalau dari sisi bentuk produk ya? Ya, bentuk Ya, produk. bentuk produk yang sekarang diproduksi memang sudah dianggap standar sesuai dengan keinginan customer ataupun petani gitu. Karena yang bentuk sekarang ini adalah bentuk real dan itu mempermudahkan dalam pengaplikasian petani saat melakukan pemupukan. Artinya Pak, tidak ada keluhan dari petani gitu Pak terkait dengan produk Pusri. Ya. Untuk yang kedua mungkin kegunaan tempat Pak. Nah, sama-sama kita ketahui kan ada step by step untuk produk pupuk ini Pak, untuk nitrea. Jadi setiap tempat pasti berbeda harga gitu Pak. Itu apakah berpengaruh di Pusri? Ya, kalau untuk nitrea sendiri dari pengaturan dari holding dari Pupuk Indonesia memang untuk harga tebus distributor itu berlaku secara nasional, jadi single price. Jadi distributor itu mau beli di provinsi manapun, di gudang manapun itu harganya akan sama gitu. Lain halnya nanti mungkin kalau pupuk tersebut sudah terdistribusi ke tingkat pengecer ataupun petani, karena mungkin di situ akan ada tambahan ongkos angkut gitu, biaya handling. Baik Pak, selanjutnya tentang kegunaan waktu nih Pak. Jadi sama-sama kita ketahui Pak, kegunaan waktu ini itu waktu pengedaran pupuk atau apakah ada masa expirednya gitu Pak? Untuk kegunaan Masa edar waktu. ya. Masa edar. Ya. Untuk masa edar biasanya itu memang ada, tapi terhadap masa edar ini biasanya karena untuk urea ini untuk pengadaannya bisa jarak dari produksi sampai dengan dipakai dipasarkan di tingkat customer itu pendek ininya waktunya. Jadi saya rasa untuk masa edar selama ini nggak ada masalah. Selanjutnya Pak, terkait dengan kegunaan kepemilikan nih Pak. Jadi kepemilikan ini Pusri selaku pemilik
atau produsen pupuk urea yang pastinya memiliki keuntungan nih Pak. Nah, keuntungan itu apakah dimanfaatkan untuk kesejahteraan pekerja atau karyawan ya Oh, segala macam itu ya. untuk kegunaan kepemilikan. Ya, pastinya impact-nya dari kepemilikan dan hasil penjualan dari penjualan pupuk Nitria khususnya itu memang setiap tahun dirasakan oleh karyawan sudah cukup mensejahterakan. Jadi kami pun turut sudah merasakan dari hasil yang kita lakukan penjualan gitu. Berarti Pak terkait dengan implementasi 4 konsep kegunaan ini semuanya berjalan dengan baik berarti. Alhamdulillah. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.